warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul di sini. Yang kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman penuh ilmu. Di sini kita akan melakukan sebuah kajian diskusi ilmu pengetahuan tentang politik pada perspektif Islam. Mungkin dari teman-teman bisa memaparkan pandangannya tentang politik dalam perspektif Islam. Mungkin bisa dimulai oleh Bang Fahris. Oke, jadi ini forum santai, jadi sambil rokokan cuman nggak ada kopinya gitu, lupa tadi. Jadi teman-teman, ini adalah forum santai, kita bincang-bincang tentang segala hal yang kita pahami dalam diskursus ilmu pengetahuan di bidang politik misalnya, baik dari buku-buku yang pernah kita baca atau dari pengalaman yang pernah kita dalami di dalam dunia politik misalnya. Kalau saya memandang itu mas tentang politik itu adalah seni kehidupan. Itu dalam ranah secara universalnya gitu. Makanya manusia itu disebut sebagai political animal, hewan yang berpolitik. Jadi kalau saya ditanya tentang politik, maka manusia itu sejatinya hidup untuk berpolitik. Makanya sebenarnya politik itu kan aturan gitu. Bagaimana cara manusia mengatur gitu, dalam tatanan ketika dia menjadi manusia sebagai seorang khalifah gitu. Allah menciptakan kita, salah satunya adalah tujuannya adalah khalifah fil ardh, khalifah di muka bumi. Maka sebenarnya jati diri manusia itu adalah politik. Bukan hanya kita berbicara sebagai seorang negarawan misalnya, atau kita masuk dalam politik praktis. Sehari-hari sebenarnya kita berpolitik. Bagaimana kita melakukan politik terhadap teman-teman kita, berpolitik, mengatur diri kita sendiri, mengatur teman kita yang di kampus, mengatur dengan teman-teman di kelas misalnya, bahkan aktif dalam organisasi kampus misalnya. Ya sebenarnya setiap orang memang diciptakan untuk berpolitik. Cuman hari ini seakan-akan konotasinya adalah bahwa politik itu adalah sesuatu yang berkenaan dengan tatanan negara. Itu sebenarnya salah kaprah dalam pemahaman politik. Ini secara umum ya saya kasih pandangan. Makanya manusia itu, kata saya tadi itu, dalam filsafat itu disebut sebagai political animal, hewan yang politik. Jadi saya tidak mau langsung masuk pada ranah Islam. Saya hanya memberikan sedikit naratif awal tentang politik itu sendiri. Jadi kita memang ditakdirkan sebagai manusia untuk berpolitik. Makanya jika teman-teman itu cenderung menganggap politik itu buruk, loh kita ini berpolitik, bagaimana kita nanti bisa makan misalnya, bagaimana nanti kita bisa beli baju misalnya, bagaimana nanti, itu kan sebenarnya dalam unsur politik. Kita mengatur diri kita sendiri. Lebih-lebih ketika berkeluarga misalnya, mau tidak mau kita juga sebagai orang politik dalam keluarga. Itu disebut, makanya bagi kita kaum Hawa itu sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin atas wanita. Jadi itu sebenarnya adalah salah satu background bahwa kita ini ditakdirkan sebagai seorang politik. Itu secara keluarga. Lebih-lebih secara negara. Nah ini saya baru masuk secara negara, kenegaraan. Islam memandang segala hal itu secara komprehensif. Artinya bukan hanya terkait dengan ritual saja, tetapi segala faktor yang ada dalam tatanan kehidupan manusia ini diatur oleh Islam. Makanya dalam Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah engkau ke dalam Islam secara kafah, sumul dalam bahasa itu, secara menyeluruh. Jangankan politik mas gitu. Jangankan tentang politik atau kita langsung tarik kesimpulan sebagai suatu hal yang besar. Jangankan tentang bernegara gitu. Tentang makan saja kita diatur oleh Islam. Tentang minum kita diatur oleh Islam. Apalagi tentang hal-hal yang besar. Semuanya ada dalam Islam.
kita makan diatur oleh Islam, kita belajar diatur oleh Islam, kita ke pasar dalam faktor ekonomi misalnya diatur oleh Islam. Bahkan sampai negara pun bagaimana kita mengatur sebagai kepemimpinan itu diatur oleh Islam, menjadi pemimpin yang baik, leadership yang baik terhadap umat. Dalam riwayatnya Rasulullah, hadisnya itu berbunyi seperti ini. Jika hari ini kaum muslimin itu atau dia tidak memikirkan umat muslimin, maka dia tidak dianggap sebagai bagian dari kaum muslimin itu sendiri. Jadi artinya memang Rasulullah pun juga mengajarkan nilai-nilai politik. Tapi nilai politik ini seperti apa? Nah, ini yang perlu kita bedah gitu. Apakah politik yang seakan-akan sekarang dibungkus dengan sebuah kepentingan tertentu misalnya, sehingga segala hal dijadikan sebuah seakan-akan semua masuk gitu, demi politik seakan-akan semuanya diboleh-bolehkan misalnya. Nah, ini perlu dibahas gitu. Dulu gitu, ini kan sekarang masuk pada ranah di mana kita berada dalam, kaum muslimin berada dalam terombang-ambing gitu. Kita bagaikan buih di tengah samudra. Kita tidak tahu kemana arah kita melangkah. Kita hanya mengikuti arus. Atau mungkin sama seperti riwayat Rasulullah, misalnya, engkau suatu saat itu enggak sedikit. Kita bagaikan nasi di dalam piring yang diperebutkan oleh tangan-tangan yang tidak boleh. Artinya kita banyak gitu, tapi kita bagaikan nasi di dalam piring, diperebutkan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab gitu. Artinya hari ini yang harus kita pikirkan adalah bukan lagi membahas tentang boleh enggak politik dalam Islam, bukan itu, tetapi strateginya loh yang kita bahas hari ini gitu. Bagaimana Islam menjadi salah satu hal yang diperhitungkan dalam kekuatan dunia. Dulu itu, andai saja saya contohkan misalnya pada Utsmaniyah gitu, Turki Utsmani, Ottoman itu. Andai saja kaum muslimin pada saat itu hanya belajar terhadap ilmu-ilmu pengetahuan atau ilmu agama misalnya tentang nahwu, syaraf, kajian-kajian tafsir dan sebagainya, tetapi tidak belajar terhadap bagaimana strategi perang, bagaimana strategi politik yang bagus, saya yakin tidak akan pernah mampu mendobrak kekuatan imperium dunia yang disebut Konstantinopel itu. Ini perlu diperhatikan. Andai saja dulu Ottoman itu bagaimana dia tidak mengkaji segala diskursus ilmu pengetahuan, salah satunya di bidang strategi perang misalnya, politik dan lain sebagainya. Cuman mengkaji tentang nahwu, mengkaji tentang saraf, mengkaji tentang ilmu-ilmu yang lain. Maka saya yakin tidak akan, ini sekedar pandangan saya ya, saya yakin tidak akan pernah mendobrak atau menaklukkan Konstantinopel itu. Artinya orang-orang dulu, para ulama, para pemimpin-pemimpin dulu, pemimpin Islam dulu itu memasukkan segala diskursus ilmu itu dalam ranah komprehensif sebagai kajian keislaman gitu. Sekarang kan dibeda-beda. Nah, ini yang disebut dikotomi ilmu. Sekarang kan ini ilmu agama gitu. Ilmu agama hanya nahwu, syaraf, tafsir, fikih gitu. Ini ilmu umum gitu. Ini bersifat umum, ini psikologi, politik, hukum, pendidikan, filsafat misalnya dan sebagainya. Kalau ulama dulu memandang diskursus ilmu itu sebagai sesuatu yang komprehensif kemasannya. Jadi tidak ada dikotomi dalam ilmu pengetahuan. Semuanya adalah ilmu Allah. Makanya zaman dulu, zaman Abbasiyah, muncul para tokoh-tokoh besar misalnya. Tokoh-tokoh yang misalnya kita kenal misalnya seperti Ibnu Sina, bapak kedokteran, bagaimana dia mempelajari segala unsur tentang pembedahan misalnya sehingga dikenal sebagai siapa itu? Avicenna misalnya dalam dunia barat itu. Nah, ini artinya ulama-ulama dulu itu tidak hanya fokus pada satu ranah ilmu, tetapi semua dikaji sebagai ilmu Allah gitu. Tidak dibeda-bedakan loh. Oh, ini ilmu kedokteran berarti ini bukan ilmu Islam. Enggak loh. Ini adalah ilmu Allah. Nah, maksud saya seperti itu. Andai saja dulu hanya belajar terhadap kajian-kajian tertentu, seakan-akan membedakan oh ini ilmu umum, ini ilmu agama, maka saya yakin kekuatan Islam itu dulu tidak pernah diperhitungkan. Jangan salah loh Mas. Imperium besar yang saat ini dikenang dalam sejarah Turki Utsmani itu hampir menguasai dunia itu. Ada yang mengatakan dalam sejarah 500 tahun atau 5 abad. Ada juga yang mengatakan dalam sejarah 700 tahun. Bayangkan itu, Islam menguasai dunia. Belum lagi pada zaman Abbasiyah, belum lagi pada zaman Umayyah misalnya. Ini sebuah rekonstruksi yang harus kita perbaiki dalam
mencerna gitu, bagaimana pandangan Islam terhadap politik gitu. Hari ini kita seakan-akan orang Islam nggak usah lah berpolitik lagi. Kalian cukup belajar ilmu ini saja. Ini Barat itu kan. Ini strategi Barat bagaimana mengkerdilkan kita gitu. Silakan kalian ajari ini saja. Kalau mau berpolitik jangan bawa-bawa agama. Ini salah sebenarnya, kekeliruan ini. Makanya para ulama yang konsisten di bidang kajian keislaman itu pasti apa istilahnya? Setuju bahwa politik itu perlu dalam Islam. Nah, ini yang harus kita kaji bersama. Ini yang disebut dengan sekularisme gitu kan. Sekularisme itu membedakan antara negara dan luar negara, salah satunya agama gitu. Jadi agama, negara misalnya. Salah satu konsepnya seperti itu ya. Ya udah, ini kalau bernegara silakan bernegara gitu. Jangan bawa-bawa agama di sini. Yang mau agama silakan agama saja di masjid gitu. Ini bicarakan. Enggak seperti itu, Bos, itu konsepnya. Masjid itu dulu di zaman Rasulullah itu bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi bagaimana strategi segala aspek itu dibangun di sana gitu. Strategi pendidikan, strategi sosial, strategi ekonomi, bahkan strategi politik, bagaimana mengatur tatanan umat itu dibangun di sana. Jadi ini yang harus kita bicarakan bersama. Ini bukan masalah tentang radikalisme, bukan ya, tetapi ini adalah berbicara tentang kita memandang Islam secara komprehensif gitu. Jadi jangan dipisah, seakan-akan politik hanya ilmu umum yang tidak harus dimasukkan dalam Islam. Islam adalah ilmu tertentu yang jauh dari ranah politik, bukan seperti itu. Jadi ini sedikit naratif dari saya, nanti kita kaji bersama. Kenapa suasana politik hari ini seperti ini misalnya? Apa yang terjadi gitu dalam bangsa ini misalnya? Kepemimpinan Islam itu sebenarnya seperti apa? Ini perlu dikaji sebenarnya gitu. Jadi itu saja sedikit naratif dari saya, mungkin nanti bisa dikembangkan bersama. Yang jelas bagi saya itu adalah tolong ini dijadikan, jika teman-teman memandang Islam itu memandang secara komprehensif. Silakan kalian belajar tentang psikologi, belajar tentang hukum, belajar tentang politik, belajar tentang seluruh diskursus ilmu pengetahuan misalnya. Karena semua itu adalah ilmu Allah. Tapi perbaiki lagi rekonstruksi belajarnya itu, dicerna lagi mana yang sekiranya pantas untuk saya laksanakan secara action misalnya, mana yang harus saya jauhi gitu. Jadi itu saja gitu dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Mas Rofi. Mungkin dari Mas Widi ada pandangan. Ya, sedikit timbul sebuah pertanyaan sih tadi, yang katanya antara politik dan agama itu harus saling mengimbangi. Anggap dulu kita ini tidak boleh bisa membedakan, bahkan untuk memajukan sebuah agama itu dari politik itu sendiri, ya kan tadi. Lantas saya punya satu pertanyaan yang timbul di benak saya. Saya pernah dengar dari kawan saya yang sempat mondok. Di situ dalam pondok pesantren kan ranah Islam, ya kan? Ranahnya dalam Islam. Di situ ada teman saya tuh bilang terhadap saya, kalau di pondok saya tuh sama pengasuh pondok saya tuh dilarang santrinya untuk berpolitik. Bahkan kalau ada santrinya berpolitik jangan sampai membawa nama-nama pondok. Lantas gimana dari sebuah pendapat itu? Bisa langsung dijawab saya atau biar Sampai saja. Saya gitu. Saya tidak tahu konsepnya itu seperti apa gitu. Ya ini yang harusnya kita cerna gitu. Seharusnya pendidikan itu mengajarkan terhadap politik yang diajarkan itu. Politik jangan dijauhi sebenarnya. Politik itu justru diajarkan bagaimana politik yang sehat misalnya. Itu diajarkan. Loh, kalau anak didik atau siswa itu misalnya dijauhi, dilarang bahkan untuk masuk pada itu, yang terjadi adalah konotasinya adalah seakan-akan politik ini buruk. Padahal sebenarnya lembaga pendidikan itu harus benar mengajarkan itu. Caranya mengajarkan politik yang sehat, mencerdaskan kepada anak didik itu bahwa politiknya sebenarnya seperti ini loh gitu. Ya kalau misalnya mungkin di lain alasan juga mungkin ada yang lain gitu ya. Misalnya jangan sampai berpolitik takutnya nanti ditunggangi oleh kepentingan tertentu misalnya. Kan biasanya seperti itu hari ini gitu. Ya, ditakutkan ditunggangi oleh kepentingan tertentu. Nah, ini yang menjadi persoalan kita dalam dunia politik hari ini gitu ya. Tunggang menunggangi itu ya yang ditakutkan. Tetapi
terlepas dari itu, pemahaman saya tentang politik itu seharusnya lembaga pendidikan itu mencerdaskan anak didik itu dengan mengajarkan dalam ranah akademisi itu. Artinya diajarkan loh, jangan dilarang justru itu. Sehingga ketika diajarkan, diberikan pemahaman tentang politik yang sehat itu, dia akan mengerti dengan sendiri, oh ternyata seperti ini loh. Kalau dilarang justru mereka akan lebih menakutkan. Sehingga seakan-akan menjadi momok yang sangat menakutkan politik itu. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah generasi bangsa ini tidak ada penerusnya. Maksudnya seperti itu. Hari ini yang memimpin negara kita itu adalah orang-orang hebat semua di sana gitu. Cuman mungkin bagi kita ada sedikit beberapa kritikan tentang kebijakan di sana, terutama di kalangan mahasiswa ya. Wajar saja lah, namanya negara demokrasi itu pasti tidak lepas dari yang namanya kritis yang bersifat demonstrasi misalnya. Nah, maksud saya gini, hari ini seharusnya anak bangsa itu dicerdaskan dengan politik sehat. Artinya kemurnian politik itu diajarkan dari sekarang gitu, dipupuk dari sekarang gitu. Karena generasi masa depan itu anak muda hari ini yang akan memimpin bangsa ini gitu, ke depannya itu bukan mereka yang umur 50 tahun yang saat ini berjuang untuk menjadi kandidat misalnya, bukan itu. Tetapi yang hari ini berumur misalnya tafsiran saya 20, ya, paling 19 itu. Ya, paling maksimal 25 misalnya. Kalau masih hidup 30 misalnya. Target Indonesia Emas 2045 itu, 100 tahun kemerdekaan Indonesia itu misalnya. Target pencapaiannya. Itu yang akan memimpin itu pasti kita ini. Yang kalian ini yang masih umur-umur di bawah 25 misalnya. Kalau yang 30 mungkin masih ada bonus lah kalau itu Allah masih memberikan umur. Ya, kita maksudnya bicara tentang strategi ke depan. Jadi kalau menurut saya itu ya, jangan diajarkan bahkan dilarang gitu. Justru itu politik itu jadikan sebuah diskursus ilmu, pengetahuan yang harus dicerdaskan kepada anak ini. Sehingga kalau dia nantinya keluar dari lembaga pendidikan dan dia bertemu dengan orang-orang politik itu, dia sudah paham bahwa saya seperti ini, prinsip saya seperti ini dalam dunia politik. Sehingga tidak mudah dibawa arus. Karena kalau hari ini katakan politik itu kotor, benar memang. Kesalahan siapa? Kesalahan sistem dalam mengelola politik. Awalnya politik itu fitrah, suci, bahkan dikatakan seni gitu. Rasulullah itu cara berpolitiknya luar biasa gitu, suci gitu. Cuman hari ini, akhir-akhir ini politik itu dianggap kotor oleh masyarakat karena sistemnya gitu. Nah, cara untuk membersihkan yang kotor itu, maka anak bangsa itu dicerdaskan terlebih dahulu, dikuatkan secara mentalitas agar dia ketika terjun ke tempat kotor itu mampu membersihkan itu. Saya contohkan misalnya politik itu bagaikan rawa gitu. Cara membersihkan rawanya, kita tidak hanya memandang, bos. Kita tidak hanya melihat, kita tidak hanya berucap, tetapi kita harus terjun ke rawa itu, membawa peralatan yang amunisi yang dipersiapkan. Nah, amunisi ini yang disebut pencerdasan politik. Paham? Amunisi ini disebut pencerdasan politik. Kalau kita mau membersihkan rawa, amunisinya apa? Arit misalnya itu, atau alat-alat yang lain, itu amunisinya untuk membersihkan rawa. Jadi kita membutuhkan alat gitu. Tetapi dalam politik kita membutuhkan amunisi. Amunisinya itu apa? Pencerdasan. Pencerdasan dengan kekuatan mentalitas. Sehingga ketika mentalitas ini sudah terbentuk menjadi pemuda yang militansi misalnya, dia mau dibawa kemana saja, dia akan mampu mengatasi itu. Maksudnya seperti itu. Ya kalau misalnya pondok pesantren itu mempunyai alasan tertentu di bidang itu, ya namanya pemikiran ya saya hargai gitu. Tapi kalau ditanya kepada saya, lebih baik lembaga pendidikan itu bukan memberi menghindari anak didik, atau justru melarang gitu, tetapi diberikan pengetahuan tentang politik itu sebagai ruang akademisi gitu. Jadi itu dari pandangan saya gitu. Oke, begini, karena sekarang ini katanya Bang Faris tadi politik ini sudah kotor, terus kita akan membahas tentang konsep politik yang sebenarnya dalam Islam. Maksudnya konsep politik yang suci yang diajarkan oleh Islam.
Mungkin dari Mas Media ada pandangan. Ya, setidaknya seperti ini. Kan bahwasanya kalau kita masuk ke ranah pendidikan pada zaman sekarang ya, khususnya pada ranah-ranah sekarang yang masih banyak peristiwa ya kan yang terjadi, bahkan perkembangan teknologi ini makin canggih. Nah, di situ bahkan dalam mempelajari, apalagi mempelajari ilmu politik, kita mempelajari ilmu-ilmu yang biasa saja itu kesusahan. Karena apa? Karena adanya sebuah teknologi ini yang membuat kita ini merasa terpancing lah, ya kan? Seakan-akan kita ini tidak fokus dalam mencari ilmu tersebut. Apalagi sekarang banyak game-game online, entah itu dari Free Fire, Mobile Legends dan sebagainya, yang itu merebut jati diri seorang pemuda, bahkan ya yang biasanya seorang pemuda suatu harapan bangsa itu menjadi sebuah tonggak untuk bangsa bahkan agama kedepannya itu dihilangkan. Ya kan seperti itu, seakan-akan kita direbut oleh kecanggihan teknologi tersebut. Dan di sini kadang saya kebingungan dalam memaparkan hal-hal yang mengenai tentang politik-politik tersebut. Ya, mungkin dari Kak Fahri sendiri bisa menerangkan lebih dalam gimana sih untuk strategi kedepannya gitu loh, supaya hal-hal yang udah direbut oleh teknologi, oleh game-game yang udah merebut itu bisa kembali lagi sebagai kita sebagai pemuda penerus bangsa, penerus agama gitu loh, dalam menjalankan politik-politik yang secara alami, secara bersih gitu loh. Ya mungkin dari Kak Fahri sendiri bisa menjelaskan dalam hal itu. Oke. Mungkin dari Bang Faris ada pandangan tentang konsep politik yang telah diajarkan oleh dalam agama Islam. Sebenarnya gitu ya, Islam, politik itu dalam Islam kita sebut sebagai siasah gitu ya. Siasah. Dalam beberapa tahapan-tahapan sendiri memang politik itu awalnya itu. Makanya ketika Rasulullah itu membentuk kepemimpinan di Madinah, salah satu strategi dakwahnya itu di bidang politik. Jadi sebenarnya dikembalikan lagi bahwa politik itu dijadikan sebagai strategi dakwah. Kepemimpinan itu dijadikan sebagai strategi dakwah. Bagaimana mengatur agar Islam ini punya kepemimpinan secara sistematik gitu. Tetapi hari ini misalnya bangsa ini menganut sistem yang namanya demokrasi. Agak jauh memang ya. Tapi para pendahulu kita sudah sepakat bahwa demokrasi menjadi salah satu bagian dari politik bangsa ini. Salah satu ideologinya adalah Pancasila. Kita sebut hari ini ideologi, meskipun ada yang bilang asas tunggal, misalnya ada yang bilang dasar negara gitu ya. Tapi Pancasila itu sudah dilakukan sebuah kajian tertentu dengan pemikiran-pemikiran tertentu yang bahkan dalam tafsiran-tafsiran tertentu dalam pandangan Islam itu ada beberapa semua muatan keislaman itu masuk ke ranah saya. Jadi semua muatan keislaman itu sudah masuk ke dalam ranah Pancasila, dan itu tidak sepatutnya untuk diganti, ditambah, dirubah, karena itu sudah konsepnya sudah bagus dari pendiri bangsa kita gitu. Kalau Islam sendiri sebenarnya memandang politik itu sebagai strategi gitu bos, bukan sebagai unsur kepentingan tertentu, tetapi strategi dakwah Islam bagaimana kemudian pemurniannya itu untuk kepentingan umat. Makanya kalau saya mengkaji misalnya tentang ayat-ayat dakwah itu, misalnya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ada lagi misalnya
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu kan ayat-ayat. Sebenarnya gitu. Berpolitik itu adalah bagaimana kita mengembalikan jati diri dalam Islam adalah strategi. Kita ingat misalnya pembentukan Kesultanan Demak Bintoro didirikan oleh para wali atas inisiatif Sunan Ampel, ditunjuk Raden Patah menjadi Sultan pertama Demak Bintoro. Itu adalah salah satu strategi agar Islam ada kepemimpinan gitu, yang mengatur semua pola strategi dakwah di Nusantara ini. Ini salah satu unsur gitu. Meskipun turunannya nanti gaya politiknya adalah monarki, sistem kerajaan turun-temurun. Tetapi yang terpenting adalah konsepnya itu adalah dikembalikan untuk kepentingan dakwah gitu. Paham nggak di sini? Nah, demokrasi ini adalah sebuah unsur politiknya gitu. Tetapi kepentingannya nanti dikembalikan untuk kepentingan dakwah itu, umat itu, bangsa itu. Artinya buat umat Islam gitu, buat umat yang lain itu kepentingan bersama gitu, Bhinneka Tunggal Ika gitu. Berbeda-beda tapi artinya gitu, demokrasi ini dijadikan sebagai bentuk politik kita gitu, tetapi dikembalikan menjadi ranah kepentingan umat gitu. Paham kan? Jadi bukan untuk kepentingan partai tertentu, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu, golongan tertentu, tetapi kepentingan umat. Jadi kalau misalnya partai ini yang jadi misalnya menjadi kandidat lalu kemudian jadi, dia tidak memikirkan golongannya loh. Dia bertanggung jawab atas umat. Nah sebenarnya konsepnya kan seperti itu. Konsepnya seperti itu. Demak Bintoro sama seperti itu juga. Atas strategi dakwah kaum wali itu, sehingga dibentuk sebuah emprium kalau saya katakan itu istilahnya, kerajaan kesultanan itu yang dinamakan Demak Bintoro. Lalu ditunjuk Raden Patah. Lalu kemudian misalnya nanti diganti oleh Sultan Trenggono. Lambat laun Demak Bintoro runtuh itu diganti oleh Kesultanan Pajang misalnya. Itu lagi-lagi kan dalam ranah strategi dakwah dipimpin oleh Mas Karebet Joko Tingkir yang kemudian bergelar Sultan Hadiwijaya misalnya. Pajang runtuh, lalu kemudian muncul keraton kesultanan baru yang disebut sebagai Mataram Islam ya, didirikan oleh Panembahan Senopati misalnya. Itu kan salah satu strategi bagaimana Islam ini terkonsep gitu, tersistematis gitu. Makanya saya katakan gitu, dakwah ini di Indonesia ini yang hadir para ulama, para wali ini tidak akan pernah sukses jika tidak tersistematis secara manajemen gitu. Tidak termanage secara rapi gitu. Nah, berarti ulama-ulama yang hadir dari luar Nusantara itu untuk menyebarkan dakwah Islam ini luar biasa dulunya. Artinya mereka ini visioner gitu, strategiknya bagus gitu. Hari ini itu yang harus kita, jadi kembalikan itu sebagai ranah kepentingan umat. Kalau dulu dijadikan ranah dakwah gitu, bagaimana menyebarluaskan Islam. Hari ini dijadikan ranah sebagai kepentingan umat. Indonesia ini sudah bagus secara tatanan, mari kita perbaiki gitu. Ini strategi yang harus kita lakukan, kembangkan ke depan adalah sebagai seorang pemuda harapan bangsa istilahnya. Maka strategi hari ini harus dirancang bagaimana Indonesia yang sudah terkonsep secara rapi gitu, lebih diperbaiki untuk menjadi kekuatan besar dunia yang diperhitungkan. Jadi bukan hanya pertarungan secara internal ya. Kalau hari kemarin kan pertarungan secara internal, pecah yang ini kubu ini, yang ini kubu ini. Kita harapkan anak muda itu berharap itu selesai gitu kan. Hari ini kita fokus bagaimana Indonesia ini menjadi Garuda atau menjadi elang yang terbang mengangkasa, bukan hanya hinggap di dedaunan, tetapi dia terbang menuju angkasa raya istilahnya. Kembali kepada yang tadi kata Wiji itu, hari ini kita dijajah oleh banyak persoalan gitu. Salah satunya apa tadi? Teknologi di bidang game gitu. Game online ya. Itu salah satu hal yang membuat candu gitu. Kalau nggak candu nggak apa-apa. Game itu dijadikan alat untuk refreshing ya. Mahasiswa ketika banyak tugas lalu kemudian buntu pikirannya refreshing. Kalau orang dulu kan banyak tugas, banyak permasalahan, refreshingnya itu jalan-jalan misalnya, nonton TV. Kalau sekarang anak muda, mahasiswa, bahkan yang sudah out jadi mahasiswa ya, di pasca sarjana misalnya, atau itu refreshingnya bisa ke game juga gitu. Tapi kalau sekedar refreshing ya oke-oke aja, nggak masalah. Tetapi kalau dibuat candu gitu secara berlebihan, itu yang keliru. Maksudnya seperti itu.
Jika anak muda hari ini terlalu candu pada game online itu berbahaya, bos. Benar. Jadi kita tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana perkembangan bangsa ini ke depan, misalnya. Bagaimana keadaan sosial masyarakat kita ke depan. Ini yang terjadi. Gitu. Makanya yang saya saran, kalau saya mau ngasih saran gitu, silahkan kalian, saya gitu, bermain game sebagai tempat untuk refreshing ketika otak sudah buntu. Karena otak ini juga butuh refreshing gitu, bos. Otak ini tidak harus dipaksa untuk selalu berpikir. Ada suatu waktu kita butuh refreshing. Jadi game online itu juga dijadikan sebagai alat untuk refreshing. Tidak masalah. Tetapi kalau candu secara berlebihan, itu yang tidak boleh. Jadi itu dari saya. Nah, terus bagaimana jika kebanyakan ya sekarang itu bahkan keagamaan kita, kalau saya lihat-lihat dari tetangga saya, dari pemuda-pemuda yang sekarang itu lebih mementingkan game yang masuknya tadi ke ranah candu, dan kebanyakan di situ yang dikenakan kan. Bahkan saya lihat dari sekarang tuh ya bukan hanya refreshing tapi lebih masuk ke candu. Bahkan mereka, saya sempat bilang ke tetangga saya, tanya, kenapa kamu gak ngaji? Kenapa kamu gak sekolah? Malah dia lebih suka ngegame, ya kan di situ. Makanya saya tanya, mungkin ada strategi untuk mengubah mereka menjadi, soalnya mereka tuh pasti kedepannya akan menjadi penerus bangsa ini loh. Kalau pas misalnya mereka tetap dibiarin seperti ini, siapa akan meneruskan para ya sebagai tonggak-tonggak kedepannya seperti itu? Agak susah sekarang kita nih. Berbicara tentang itu memang strateginya itu memang agak susah jika terlalu candu. Saya pernah banyak berita itu kan mendengar gitu. Bahkan ada yang sampai melawan sama orang tuanya karena kalah, misalnya ditegur orang tuanya melawan. Ada yang sampai gangguan kejiwaannya misalnya, terlalu candu. Anak-anak hari ini itu yang kita khawatirkan itu seperti itu. Ya kalau strategi saya itu adalah perbaiki lingkungannya. Itu tergantung lingkungannya. Jika lingkungannya adalah komunitas pecinta literasi, maka yang terjadi adalah dia jadikan game itu sebagai alat untuk refreshing. Tetapi lingkungannya itu teman-temannya, teman nongkrongnya, teman mainnya itu setiap hari main game, memang bahkan membentuk sebuah komunitas yang menjadikan candu misalnya, itu yang terlalu berlebihan. Yang pertama, lingkungan. Di dalam lingkungan itu juga butuh peran orang tua. Nah, orang tua ini gitu, Bapak Ibu di luar sana itu, perhatikan anak-anak kalian gitu hari ini. Jika anak kalian itu apa istilahnya, bukan mencurigai, tapi kalian harus jeli hari ini gitu untuk memperhatikan anak kalian, apa yang dilakukan, bagaimana kesehariannya. Seakan-akan hari ini orang tua itu cuek gitu terhadap anaknya. Yang penting saya kerja, mencari uang, dia makan gitu, sekolahnya beres gitu, tercukupi misalnya, kehidupan sehariannya tercukupi misalnya. Bukan itu gitu. Orang tua itu bukan seperti itu konsepnya. Dia punya hak dan tanggung jawab terhadap anaknya, bukan hanya lahirnya tetapi batinnya juga. Apalagi seorang ayah misalnya. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu bukan hanya berlaku pada bukan hanya berlaku pada satu wanita gitu. Tetapi ketika dia sudah beristri lalu kemudian punya anak, maka dia bertanggung jawab atas segala sesuatu yang ada di keluarganya. Secara lahiriah, secara batiniah juga gitu, bos. Artinya perhatikan gitu tindakan keseharian anaknya, karena anak itu butuh orang tua. Makanya ibu itu dikatakan sebagai al-madrasatul ula, madrasah pertama bagi anak-anaknya gitu, guru pertama gitu, sekolah pertama gitu. Jadi jangan hanya tuntut guru untuk memberikan pelajaran secara ilmu pengetahuan, lalu etika, akhlak, moral gitu di sekolah, tetapi orang tua juga harus mengontrol ketika dia ada di rumah. Karena paling banyak biasanya anak itu di rumah. Di sekolah mungkin hanya beberapa jam gitu, tapi di rumah paling banyak. Nah, selama di rumah ini gitu, orang tua juga itu harus berperan aktif dalam mengontrol anak-anaknya gitu. Jadi itu yang perlu kita perhatikan bersama gitu.
bagaimana kemudian agar tidak terjadi sesuatu yang diskursus apa istilahnya kemerosotan moral gitu ya. Tidak terjadi sebuah kemerosotan moral. Hari ini kalau kita saksikan anak muda hari ini gitu, ya ingin menyaksikan Indonesia 2045 itu saksikan anak mudanya hari ini kalau konsep saya sih. Kamu ingin tahu Indonesia 2045 kelak seperti apa misalnya? Yang katanya Indonesia emas 100 tahun kemerdekaan ini, maka hari ini kita saksikan anak mudanya itu. Ya lihat saja mana yang lebih banyak berpikir tentang bangsa, negara, umat, atau lebih foya-foya terhadap diri sendiri. Ya, diperhatikan itu. Jadi kan kita harus kembalikan lagi ke ranah lingkungan, kan? Ke ranah lingkungan dan juga kembalikan lagi terhadap orang tua, ya kan, dalam menjaga anak-anaknya seperti itu. Yang saya tangkap, ya kan, tadi seperti itu. Tapi sekarang ini nih udah berbeda. Berbedanya apa? Bahkan anak-anak yang di bawah umur itu udah dikasih, ya kan? Udah dipertontonkan, udah dikenalkan oleh zaman ke ranah teknologi. Bukan dikenalkan ke agama, bahkan ke sejarah pendidikan. Ya kan di situ kadang di situ kurangnya. Mungkin ada pesan khusus bagi lainnya sebagai orang tua, bahkan calon-calon orang tua yang belum jadi orang tua, ya kan, seperti itu, untuk di kedepannya ini untuk memperbaikilah dari kesalahan yang telah terjadi gitu loh. Ya mungkin itu. Ya makanya apa yang diajarkan orang tua sejak kecil itu akan terbenam di masa depan. Dia akan tumbuh bahkan mengakar sampai masa depannya. Maka waktu kecil itu diperhatikan. Kalau ulama-ulama dulu itu kecil itu mengaji gitu, diajarin ini, sehingga yang terjadi adalah tumbuhnya anak itu menjadi tumbuh anak yang cerdas. Nah hari ini jika hari ini orang tua masih umur 6 tahun, 5 tahun, 7 tahun, dia sudah dikasih HP. Bayangkan loh bos, hari ini di HP itu jangankan kita cari, nggak cari saja, hal maksiat itu pasti muncul biasanya ya. Hal yang tidak kita inginkan itu muncul, apalagi dicari. Anak sekarang itu bahkan lebih cerdas dari orang tuanya kalau begitu. Nah, kita kembalikan dalam konsep Islam misalnya dalam karena kita berbicara tentang politik dalam ranah Islam. Maka kita butuh memang, ini bukan melebar ya, tapi kita butuh menyentuh generasi itu, generasi yang nanti menjadi penerus bagaimana dalam politik ini gitu istilahnya. Jadi jika hari ini politik itu buruk, maka suatu saat akan lebih buruk jika generasi hari ini tidak tersistematis didikannya. Artinya tidak terkonsep secara rapi, tidak mengalami sebuah didikan yang sehat dan cerdas gitu. Maka yang terjadi adalah rusaknya negara itu akan ditentukan pemuda hari ini. Rusaknya negara di masa depan akan ditentukan rusaknya anak muda pada hari ini. Jadi ya kalau saya memandang gitu, maka anak muda yang hari ini sadar, mari kita bersama-sama membangun relasi, hubungan yang baik, bagaimana kemudian kita bisa menyalurkan kegelisahan ini untuk mencari solusi bersama. Bagaimana caranya kita sebagai pemuda hari ini menjadi hal yang diperhitungkan di masa depan. Jadi itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Makanya saya mengajak kepada teman-teman di luar sana, mari kita duduk bersama di warung kopi, diskusi gitu. Makanya Bung Karno itu mengatakan, aku lebih suka anak muda yang merokok dan minum kopi tapi memikirkan bangsa daripada anak muda yang kutu buku, banyak membaca buku tapi hanya memikirkan diri sendiri. Ini pesan Bung Karno. Bung Karno itu secara leadership ya yang tidak mengakui beliau sebagai kepemimpinan yang luar biasa dalam skala internasional gitu, bukan hanya kepemimpinan secara kumulatif negara internal saja gitu, tapi secara internasional. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dulu Bung Karno memegang Amerika itu di tangan kanan, Uni Soviet
Hari ini Rusia itu di tangan kiri. Artinya luar biasa kewibawaan Soekarno sebagai leadership awal kemerdekaan Indonesia ini gitu. Jadi kita butuh itu sekarang gitu teman-teman. Indonesia ini butuh platform. Kalau kita mengkaji buku Anies Mata Gelombang 3 Indonesia atau 5 besar kekuatan dunia itu, kita ini butuh platform. Platform itu yang belum kita temukan hari ini. Kita berada pada mobil yang bagus, ya kan? Mobilnya bagus, CC-nya bagus, baru beli lagi gitu. Cuman kita berada pada jalur yang lambat. Entah itu banyak polisi tidurnya, atau nahkodanya, supirnya yang nggak tahu, atau penumpang yang terlalu banyak gitu. Nah ini koreksi bersama gitu. Udah CC-nya bagus, mobilnya bagus, baru beli lagi. Cuman kita berjalannya secara lambat. Ini apakah supirnya yang tidak tahu bagaimana mengemudi, atau penumpang yang terlalu banyak gitu. Nah ini yang kita harapkan ke depan. Kita butuh platform besar itu bagaimana kemudian bangsa ini diperhitungkan dalam skala dunia gitu bos. Kalau dulu Soekarno itu sudah pernah bercita-cita untuk merancang nuklir, luar biasa ya. Tapi sekarang kita berada pada kekecauan bersama di mana kita hanya bertarung dalam ranah internal. Nah ini yang kita ingin bahas bersama nanti ke depannya gitu. Anak muda ini harus menjadi lokomotif gerakan perubahan dalam peradaban Indonesia emas 2045. Ya, kembali kepada yang tadi, Indonesia sudah bagus konsepnya, demokrasi sudah bagus sebagai akar politik kita, sebagai landasan berpolitik. Pancasila sudah bagus sebagai ideologi yang kita sebut sekarang, kalau dulu disebut asas tunggal atau dasar negara gitu. Cuman bagaimana kita bisa mengkonsep secara sistematis, secara rapi, agar kita bisa menuju kekuatan besar dunia itu. Paham ya teman-teman bersama gitu. Jadi Islam itu tidak mempermasalahkan konsep negaranya, tetapi yang mempermasalahkan adalah sistem kita untuk kebaikan umat, untuk perbangunan umat, atau untuk kepentingan kelompok tertentu, atau justru kepentingan dompet sendiri. Jadi mari kita bersama-sama mencerdaskan anak bangsa menjadi pribadi yang militansi sebagai generasi umat masa depan. Itu saja itu. Ya mungkin itu deh pembahasan, dan itu termasuk salah satu pesan besar untuk generasi muda, bahkan orang tua yang pada zaman sekarang kan seperti itu. Dan udah jelas penjelasan dari Kak Fahris gitu loh ya. Untuk kedepannya kita lanjutkan saja ke ranah selanjutnya gitu. Saya sebelumnya mohon maaf jika baju kaosnya nggak rapi, ada gambar apa ini. Saya hanya penikmat filosofi perempuan yang tercipta sangat. Luar biasa. Daripada saya menyentuh dengan sistem yang dilarang, maka saya menikmati dengan imajinatif bahwa perempuan itu. Sehingga ini kalau ada yang melihat gambar baju kaos saya itu agak kurang bagus ya, mohon maaf ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman semuanya. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Apabila ada kesalahan mungkin dapat diluruskan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.